warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifana Munawara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komponen pasif dan komponen aktif. Terlebih dahulu saya akan membahas komponen pasif. Komponen pasif adalah komponen elektronika yang di dalam pengoperasiannya tidak membutuhkan sumber tegangan atau sumber arus tersendiri. Komponen pasif pada umumnya digunakan sebagai pembatas arus, pembagi tegangan, dan filter pasif. Komponen pasif memiliki beberapa macam. Yang pertama adalah resistor. Resistor memiliki fungsi yang pertama sebagai pembagi arus, yang kedua sebagai penurun tegangan, yang ketiga sebagai pembagi tegangan, dan yang keempat sebagai penghambat arus listrik. Resistor memiliki beberapa macam. Yang pertama resistor fix atau nilainya tetap. Yang kedua resistor variabel atau resistor yang nilainya dapat diatur. Resistor ini sering juga disebut dengan variabel resistor ataupun potensiometer. Berikut adalah gambar resistor fix dan variabel. Nah, ini adalah gambar resistor tetap dan resistor variabel. Resistor tetap dan resistor variabel memiliki simbol yang berbeda pada rangkaian elektronika. Resistor tetap digambarkan seperti gerigi, sedangkan resistor variabel digambarkan sebagai gerigi dengan tanda panah diagonal. Tanda panah tersebut menggambarkan posisi penggeser yang dapat mengubah resistansi resistor variabel. Berikutnya adalah termistor. Termistor merupakan resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Resistor jenis ini disebut dengan PTC, positif temperatur koefisien, dan NTC, negatif temperatur koefisien. Berikut adalah gambar PTC dan NTC. Ini adalah gambar PTC dan NTC. Perbedaan antara PTC dan NTC adalah pada perubahan resistansinya saat suhu meningkat. PTC, positif temperatur koefisien, adalah termistor yang memiliki koefisien suhu positif, sehingga resistansinya akan meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Sedangkan NTC, negatif temperatur koefisien, adalah termistor yang memiliki koefisien suhu negatif, sehingga resistansinya akan berkurang seiring dengan peningkatan suhu. Berikutnya adalah LDR atau Light Dependent Resistor. Light Dependent Resistor adalah resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Berikut adalah gambar LDR atau Light Dependent Resistor. Ini adalah gambar LDR atau Light Dependent Resistor. Prinsip dasar dari sensor LDR yaitu berdasarkan elektron yang bekerja di dalamnya. Ketika kondisi cahaya di lingkungan sekitar dalam keadaan gelap, maka sensor LDR akan menghasilkan jumlah elektron bebas yang sedikit. Pada saat kondisi gelap ini, sensor LDR akan menjadi konduktor yang buruk dengan nilai resistansi yang cukup besar. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya yang kedua adalah kapasitor. Kapasitor merupakan komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Satuan nilai untuk kapasitor yaitu farad atau F. Kapasitor juga memiliki fungsi yang pertama sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik, yang kedua memilih gelombang radio pada rangkaian tunar, dan yang ketiga filter dalam rangkaian power supply atau catu daya. Kapasitor juga memiliki berbagai macam. Yang pertama, kapasitor fix. Kapasitor fix terdiri dari nonpolar dan polar. Nonpolar merupakan kapasitor yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas. Jika didasarkan pada bahan pembuatannya, maka kapasitor yang nilainya tetap terdiri dari kapasitor kertas, kapasitor mika, dan kapasitor keramik. Berikut adalah gambar kapasitor nonpolar. Ini adalah gambar kapasitor nonpolar. Kapasitor nonpolar adalah jenis kapasitor di mana bahan dielektriknya terbuat dari keramik, film, dan mika. Kapasitor jenis ini biasanya digunakan untuk rangkaian dengan frekuensi yang tinggi. Karena daya penyimpanannya yang kecil, maka kemampuan kapasitasnya pun kecil, mulai dari satuan picofarad, nanofarad, milifarad, dan yang paling besar adalah mikrofarad. Berikutnya adalah polar. Polar merupakan
merupakan kapasitor yang nilainya tetap, tetapi memiliki polaritas positif dan negatif. Kapasitor tersebut adalah kapasitor elektrolit dan kapasitor tantalum. Berikut adalah gambar kapasitor polar. Ini adalah gambar kapasitor polar. Kapasitor polar adalah jenis kapasitor elektrolitik yang memiliki polaritas kutub positif dan kutub negatif. Bahkan pembentukan kapasitor polar ini merupakan lapisan melta dan oksida. Selanjutnya adalah kapasitor variabel. Kapasitor variabel merupakan kapasitor yang nilainya dapat diatur. Jenis kapasitor ini sering disebut dengan variabel kapasitor. Berikut adalah simbol dan gambar kapasitor variabel. Ini adalah kapasitor variabel. Struktur dari kapasitor variabel sama dengan kapasitor tetap, yaitu terdiri atas dua buah plat yang diletakkan berdekatan namun diberi pemisah. Kapasitor variabel tidak memiliki kutub atau polaritas negatif atau positif pada kapasitor elektrolit. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu induktor. Induktor banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti pesawat radio. Satuan induksi untuk induktor adalah Henry atau H. Induktor memiliki fungsi yang pertama, pengatur frekuensi, yang kedua, pelipat tegangan, dan yang ketiga sebagai kopel atau penyambung. Induktor memiliki berbagai macam. Yang pertama, induktor yang nilainya tetap dan induktor yang nilainya dapat diatur atau sering disebut dengan coil variabel. Berikut adalah gambar induktor tetap dan induktor coil variabel. Ini adalah gambar induktor tetap dan induktor variabel. Induktor tetap memiliki induktansi yang sama dan cenderung lebih ringkas daripada induktor variabel. Induktor tetap cocok untuk aplikasi yang membutuhkan induktansi stabil, sedangkan induktor variabel memungkinkan induktansinya divariasikan dengan mudah. Hal ini dilakukan dengan mengubah posisi inti ferit dalam struktur berulir. Berikutnya yang keempat adalah transformator. Transformator adalah perangkat listrik yang digunakan untuk mengubah tegangan arus bolak-balik atau AC. Transformator dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tingkat tegangan sehingga saat penting dalam sistem distribusi dan transmisi listrik. Alat ini banyak digunakan di berbagai aplikasi, mulai dari pembangkit listrik hingga peralatan rumah tangga seperti microwave dan charger ponsel. Berikut adalah gambar dari transformator. Ini adalah gambar transformator. Transformator merupakan kotak besi yang dililit oleh banyak kawat tembaga untuk dapat menjalankan tugas dengan semestinya. Berikutnya adalah komponen aktif. Komponen aktif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya membutuhkan sumber tegangan atau sumber arus dari luar. Komponen aktif memiliki beberapa contoh. Yang pertama, dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Dioda sendiri memiliki fungsi yang pertama untuk menyerap arus, yang kedua sebagai catu daya, yang ketiga sebagai penyaring atau pendeteksi, dan yang keempat untuk stabilitas tegangan. Dioda juga memiliki beberapa macam. Yang pertama dioda cahaya, dioda foto, dioda laser, dioda Zener, dan dioda Briggs. Selanjutnya yang kedua adalah dioda Schottky. Dioda Schottky adalah jenis dioda yang memiliki perlawanan rendah dan kecepatan switching tinggi berkat sambungan antara logam dan semikonduktor. Selanjutnya adalah transistor. Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peran yang sangat penting dalam dunia elektronik ini. Transistor memiliki fungsi yang pertama, dipakai sebagai penguat arus, yang kedua sebagai circuit pemutus dan penyambung, ketiga stabilitas tegangan atau modulasi sinyal, dan yang keempat penyarah. Mungkin sekian dari pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.